Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, insyaallah tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah tentang salam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam agama Islam, salam tidak sekedar terbatas pada sapaan, namun juga lebih dari itu mengandung doa seorang muslim terhadap saudaranya muslim yang lain. Kaitannya dengan salam, sebuah hadis Nabi SAW bersumber dari sahabat Imran bin Husain, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad dan Imam Tirmidzi. Nabi SAW bersabda, "Ja'a rajulun ilan Nabi SAW." Datang seseorang kepada Nabi SAW, faqal assalamu alaikum. Faradda alaihi fajalasa faqal ashrun. Wa ja'a akhar faqal assalamu alaikum warahmatullah. Faradda alaihi salam faqala an-nabi ishrun. Wa jaa akhar faqal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi faqal thalathun. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, riwayat ini termasuk hadis yang populer di antara sekian banyak hadis-hadis populer yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita. Kalimat salam yang ada di dalam hadis Rasulullah ini itu ada 3 tipe. Tipe singkat, tipe sedang, dan tipe yang ideal. Tipe singkat itu adalah assalamualaikum. Tipe sedangnya assalamualaikum warahmatullah. Kemudian tipe idealnya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uniknya adalah ketika seseorang mengucapkan salam dengan tipe yang singkat, Nabi memberikan komentar itu 10. Dan ketika seseorang memberikan salam dengan tipe sedang, Nabi memberikan pengantar atau ucapan 20. Dan ketika seseorang mengucapkan salam secara lengkap, Nabi kemudian memberikan penilaian 30. Nah, jamaah yang berbahagia, ini tidak hanya sekedar panjang pendeknya kalimat salam, tetapi lebih dari itu adalah apa yang dikandung di dalam kalimat salam tersebut, yang tentunya jika kita mengucapkan salam secara lengkap, maka kandungan ajaran yang dibawanya tentu lebih lengkap dan lebih komprehensif. Nah, mari kita lihat salam ini tidak hanya mengandung persoalan tauhid, tapi juga meliputi persoalan sosial. Nah, sejauh mana nilai-nilai tauhid dan nilai-nilai sosial dalam kalimat salam ini, kita akan membahasnya dalam kesempatan yang berbahagia ini. Dalam kalimat salam ada 3 hal yang kemudian antara satu dengan yang lain saling melengkapi. Sesuai dengan urutan-urutannya, yang pertama adalah salam. Kata salam berasal dari akar kata salima yaslamu, yang sering kita artikan dengan istilah selamat. Tetapi lebih dari itu, salam sendiri adalah assalamatu atau salamatan minal uyub wal afat. Bahwa salam itu adalah selamatnya atau terhindarnya seseorang dari aib, dari cacat, dari kekurangan yang bersifat jasmani, dan afat, selamatnya seseorang dari penyakit-penyakit hati. Sederhananya adalah
Salam ini meliputi dua hal, yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan ruhani. Dalam bahasa sederhananya, sehat jasmani, sehat itu adalah terhindarnya badan dari penyakit yang kira-kira dapat menyengsarakan badan kita. Sementara afiat itu adalah terhindarnya hati seseorang dari penyakit-penyakit hati itu sendiri, seperti iri, dengki, tergesa-gesa, pemarah, dan sifat-sifat hati yang lainnya yang dianggap sebagai penyakit-penyakit hati. Nah, sehingga di dalam term agama Islam itu kita mengenal istilah qalbun salim, yaitu hati yang sehat. Nah, selain itu juga ada qalbun marid tentunya. Hati yang sehat dan hati yang sakit ini bisa kita lihat dari perilaku. Jadi kapan orang hatinya sehat? Ya tatkala perilakunya baik. Dan tatkala seseorang perilakunya buruk, berarti hatinya sedang sakit. Nah, kira-kira begitu. Agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW ini disebut Islam. Kenapa? Karena dalam Islam ini ajaran-ajarannya meliputi dua aspek ini, aspek rohani dan aspek jasmani. Mari kita lihat. Dalam Islam ada ibadah puasa. Ibadah puasa ini secara lahiriah itu yang susah, yang letih adalah badan. Kita tidak bisa pungkiri orang yang berpuasa pasti kekuatan raganya sedikit berkurang. Tapi sejatinya ibadah puasa itu adalah ibadah hati. Nah, bagaimana kita dapat menahan diri dari pengaruh-pengaruh syahwat. Kemudian selain puasa ada ibadah sholat. Secara lahiriah, kalau seorang itu sholat, yang kita lihat adalah badannya takbir, sedekap, ruku, sujud. Tapi selain itu, sholat sesungguhnya juga erat kaitannya dengan amalan-amalan hati seperti khusyuk, ikhlas, dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga dalam ibadah zakat. Secara lahiriah, kalau kita lihat zakat itu adalah menyerahkan sejumlah uang, baik kepada amil zakat kalau itu zakat mal, dan kepada person kalau itu misalnya zakat fitri, sejumlah uang atau sejumlah barang. Tapi sebenarnya dalam ajaran zakat itu terkandung pelajaran agar kita memalingkan diri kita, hati kita dari menghamba kepada harta menjadi penghamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ajaran salam. Jadi kita semua sangat membutuhkan salam. Selamatnya badan kita dari penyakit yang dapat menyengsarakan, dan selamatnya jiwa atau ruhani kita dari sifat-sifat hati yang dimurkai oleh Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tapi perlu kita ingat, salam saja ternyata tidak cukup. Harus ada yang kedua, yaitu rahmah. Rahmat berasal dari akar kata rohima yarhamu, yang dalam kamus-kamus bahasa kita dapati rahmat itu adalah ar-riqqah wa ta'attuf. Ya, riqqah itu adalah belas kasih, lemah lembut. Kemudian at-ta'attuf itu bisa kita artikan dengan kelapangan, ya. Ditambah lagi rahmah itu berarti al-khairi wan ni'mah, ada kebaikan dan ada nikmat di sana. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu salah satu Asmaul Husna disebut dengan Ar-Rahman, ya, dari kata rahmat. Kenapa? Karena Allah itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluknya, baik yang ingkar maupun yang taat. Sehingga dalam hal ini ada dua hal yang harus ada pada kata rahmat ini, yaitu rasa aman dan manfaat. Artinya apa? Seorang muslim selain selamat, sehat jasmani dan ruhani, dia juga harus
memiliki rasa aman dan bermanfaat. Ya, rasa aman, katakanlah apa yang kita miliki dalam kehidupan ini membuat kita nyaman dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya, setidak-tidaknya untuk diri dan keluarga. Ya, misalnya dalam keluarga, ya, sebuah keluarga disebut keluarga rahmat. Ya, kalau keluarga itu hidupnya nyaman dan tentram. Ya. Kalau di sekolah, sekolah itu disebut rahmat, sekolah rahmat. Kalau anak didiknya nyaman sekolah di situ, para orang tua merasa nyaman untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah tersebut. Kalau di kantor, kantor yang rahmah itu adalah kantor yang memberikan kenyamanan, ketentraman kepada semua orang yang ada di kantor tersebut. Nah, kemudian warung yang rahmat itu kalau pembeli merasa nyaman untuk belanja di situ. Kalau tidak nyaman berarti tidak rahmat. Lingkungan yang rahmat berarti lingkungan yang membuat masyarakatnya, warganya merasakan kehidupan yang tentram. Nah, inilah makna-makna dari yang namanya rahmat. Sehingga ya seorang ibu ya itu pada diri seorang ibu itu disebut ada rahim. Rahim itu apa? Adalah tempat berteduhnya, tempat mendapatkannya seorang janin akan rasa aman. Nah, jadi selain salam, kita juga harus menjadi rahmat. Nah, yang ketiga adalah barokah. Nah, sebagai seorang muslim tentunya kita tidak hanya mencukupkan diri dengan selamat, sehat jasmani dan ruhani, kemudian kehidupan kita nyaman, tentram, tapi yang ketiga kita harus menjadi pribadi-pribadi yang barokah. Dalam bahasa Arab barokah ini mengandung 3 unsur. Yang pertama ada yang namanya az-ziyadah, bertambah. Yang kedua disebut juga dengan an-nama, tumbuh. Kemudian yang ketiga as-sa'adah, bahagia. Nah, dalam istilah Jawa mungkin disebut dengan luber. Nah, gitu ya. Barokah ini dalam arti lain secara sederhana adalah kathratul khair, berbuah kebaikan. Artinya seorang muslim hidup tidak hanya dituntut untuk sehat jasmani dan rohani, tidak sekedar dituntut untuk hidup nyaman, tentram baik secara pribadi dan keluarga, tapi juga hidup yang berkah, yaitu suatu kehidupan yang memberikan keberkahan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi berkah itu urusannya dengan orang lain. Misalnya mobil kita ini dianggap berkah kalau selain dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga, juga dimanfaatkan oleh orang lain. Sekolah disebut berkah apabila sekolah itu tidak hanya nyaman untuk anak didiknya, tapi juga memberikan dampak positif terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya. Jabatan disebut berkah apabila jabatan itu memberikan dampak baik, memberikan maslahat, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dengan jabatan itu, dengan wewenang itu, dia dapat menghindarkan atau melepaskan kesulitan-kesulitan orang lain. Ilmu yang barokah itu adalah ilmu yang memberikan pencerahan kepada orang lain, bukan hanya kepada si pemiliknya saja tentunya. Apalagi umur yang barokah itu adalah umur yang tidak hanya dinikmati oleh pemiliknya, tapi juga umur yang bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi orang Islam, bagi kaum muslimin dan muslimat, kaitannya dengan li'ila'i kalimatillah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saya kira demikian aspek-aspek tauhid sekaligus aspek sosial yang ada di dalam
kalimat salam, baik itu assalamualaikum maupun assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.